Bila kalian mengingat Jepang, apa yang terpikirkan? Apakah ini? Atau ini? Atau ini? Sebelum Jepang maju seperti sekarang, mereka pernah melalui masa-masa sulit dan penuh perjuangan. Nah, di video kali ini kita akan membahas sekelumit sejarah Jepang menuju modernisasi. Tahukah Anda, kemajuan ini bertolak dari hasrat untuk hidup setara dengan bangsa-bangsa Barat? Uniknya, modernisasi tidak dilakukan melalui revolusi seperti yang terjadi di Eropa, melainkan melalui restorasi kekuasaan ke tangan kaisar. Di pertengahan abad ke-19, Eropa dan Amerika sudah mengalami modernisasi, sementara Jepang masih berada dalam alam feodal dengan kekuasaan politik berada di tangan shogun atau panglima militer, serta bangsawan-bangsawan lokal yang disebut daimyo. Sedangkan kaisar hanya memegang kekuasaan simbolik belaka. Ketika kapal-kapal Eropa menjelajahi lautan dunia, penguasa kesegunan Tokugawa menyatakan Jepang tertutup dari dunia barat. Mereka hanya mau berhubungan dengan Cina dan Korea. Kebijakan tertutup ini berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Perekonomian orang Jepang masa itu berkembang baik, meski masih tradisional. Pertaniannya menghasilkan padi, wijen, nila, tebu, dan kapas. Sementara, industri kerajinan juga mengalami kemajuan. Kota-kota perdagangan mulai tumbuh seperti di Kyoto, Edo yang sekarang menjadi Tokyo, dan Osaka. Pemerintah mengakui 4 kelas dalam masyarakat, yaitu kelas samurai, petani, pengrajin, dan pedagang. Situasi politik selama 2,5 abad dinasti Tokugawa sangat stabil, hingga satu kejadian mengubah segalanya. Adalah Matthew C. Perry, seorang komodor Angkatan Laut Amerika Serikat yang mendaratkan kapalnya di Jepang tahun 1853. Ia mengultimatum Jepang untuk membuka pelabuhan-pelabuhannya bagi armada perdagangan asing. Dengan kapal yang sangat besar, canggih, serta persenjataan modern, Perry membuat Tokugawa tidak bisa menentang keinginannya. Tokugawa sadar kekuatan militer negerinya akan kalah bila dipaksa berperang melawan pasukan asing itu. Sejumlah perjanjian yang tidak adil bagi Jepang dibuat, seperti melepas otoritas tarif dan hak mengadili orang asing di Jepang. Dengan terbukanya pintu ekonomi itu, maka peradaban Barat mulai turut merembes masuk ke masyarakat Jepang. Sikap klan Tokugawa ini menimbulkan kekecewaan di kalangan daimyo serta para samurai muda. Mereka menganggap Tokugawa terlalu lembek. Mulai awal 1860-an, kerusuhan sosial dan anti orang asing meluas di Jepang. Di tahun 1867, domain Chosu dan Satsuma didukung oleh domain Tosa dan Hizen beraliansi untuk mengalahkan Tokugawa. Putra mahkota Matsuhito masih berusia 14 tahun ketika ayahnya, Kaisar Komei, mangkat di tahun 1867. Matsuhito menjadi kaisar di tengah tumult politik. Perang Boshin pecah antara kesegunan Tokugawa melawan para penentangnya yang mengendaki kekuasaan politik dikembalikan kepada kaisar. Di tahun 1867, kekuasaan Tokugawa hampir sepenuhnya terlucuti. Pemberontak menguasai tanah kaisar di Kyoto pada bulan Desember tahun 1867. Di bulan Januari 1868, Kaisar Matsuhito mendeklarasikan restorasi atau pemulihan kekuasaan kaisar. Ia mengambil kata Meiji sebagai nama kekaisarannya. Kaisar belia ini mulai melakukan perubahan besar-besaran. Ia tidak mengusir orang asing, tapi memanfaatkan ilmu pengetahuan Barat untuk diadopsi oleh Jepang. Ini sejalan dengan keinginan para samurai muda yang selama belasan tahun sejak pendaratan Perry telah sedikit banyak mempelajari modernisasi Barat. Sejarawan Jepang, Michiko Hane mencatat, pada dekade pertama kekaisaran Meiji, hasrat untuk menjadi beradab dan tercerahkan, Bumei Kaika, menyebar ke masyarakat. Setiap orang menginginkan kebebasan dan kesetaraan, mandiri dan kehormatan diri, rasionalitas dan ilmu pengetahuan, pemerintahan konstitusional, serta hak-hak rakyat.
Semua ini tidak lepas dari peran intelektual-intelektual Jepang yang sempat mempelajari gagasan liberalisme Barat, seperti Kaguyawa Yagishi dan Nakamura Masanao. Ada 4 sektor yang mengalami perubahan drastis selama restorasi Meiji ini. Semuanya terjadi dengan peran negara yang sangat besar. Pertama, politik. Shunsuke Sumikawa dalam tesisnya tentang restorasi Jepang menulis, di tahun 1873, hak asasi dan kebebasan beragama diterapkan. Di tahun 1889, konstitusi Jepang diproklamirkan, diikuti dengan pengakuan beberapa hak rakyat dan kebebasan sipil. Di tahun berikutnya, pemerintahan konstitusional dibentuk. Ada majelis nasional, parlemen, institusi kehakiman, dan eksekutif. Perdana Menteri Jepang pertama, Ito Hirobumi, adalah penulis konstitusi ini dengan referensi dari negara-negara Eropa. Namun di sini kekuasaan kaisar tetap besar, yaitu membawai semua angkatan perang, eksekutif, dan legislatif. Kedua, ekonomi. Di bidang ekonomi, para daimyo diminta kembalikan tanah kekuasaan mereka kepada kaisar. Sentralisasi tanah ini membuat petani dapat mengolah tanah sendiri tanpa kewajiban menanam untuk para bangsawan seperti di periode sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka dikenai pajak tanah yang cukup tinggi. Pemerintah juga melakukan investasi besar-besaran untuk membangun infrastruktur seperti rel kereta api, pelabuhan, listrik, dan komunikasi, sembari membantu industri swasta yang berprospek bagus. Jepang bukan negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, pertanian jadi ujung tombak dalam membiayai industrialisasi. Sumbernya adalah dari pajak tanah serta ekspor sutra dan teh yang saat itu banyak diminati pasar Eropa. Karena itulah, reforma agraria di tahun 1873 menjadi sangat penting. Selain pengembangan teknologi pertanian melalui pendirian pusat-pusat pendidikan pertanian. Keuntungan dari ekspor dan pajak tanah digunakan untuk membeli mesin dan teknologi dari Barat. Sistem perbankan dan keuangan modern juga mulai diadopsi dari Barat. Ketiga, militer. Di kalangan elit pemerintahan Meiji telah ada kesepahaman bahwa kekuatan ekonomi dan militer Jepang harus sejajar dengan Barat. Maka modernisasi militer juga harus dilakukan. Bila Anda pernah menonton film The Last Samurai yang dibintangi Tom Cruise, kira-kira demikianlah gambaran modernisasi militer yang dilakukan selama restorasi Meiji. Teknik berperang dan persenjataan diganti secara drastis. Kelas samurai dihapus, digantikan tentara profesional ala Barat. Di tahun 1853, Barat melarang Jepang membangun kapal besar. Hal ini justru telah menstimulus mobilisasi militer secara besar-besaran karena khawatir akan terjadinya invasi Barat. Oleh karena itu, Jepang memperkuat angkatan laut dengan belajar dari Inggris dan angkatan daratnya belajar dari kerajaan Prusia. Kemampuan Jepang dalam meningkatkan kualitas militernya terbukti di lapangan. Mereka menang beruntun dalam perang menghadapi Cina dan menghadapi Rusia. Namun, ada pula sisi negatifnya. Kekuatan militer yang superior ini menjadi akar dari hasrat imperialistik mereka untuk menguasai bangsa-bangsa lain, bagaimana terjadi dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Keempat, pendidikan. Untuk mentransformasikan ekonomi dari agraris menjadi negara industri, kaum terpelajar Jepang dikirim ke luar negeri untuk belajar bahasa dan ilmu pengetahuan Barat. Sementara pengajar dari Barat didatangkan untuk mengajar di Jepang. Sistem pendidikan diubah, awalnya ala Prancis, kemudian mengikuti cara Jerman, dan berikutnya Amerika. Sistem wajib sekolah mulai diperkenalkan tahun 1871 dengan tekanan pada semangat keilmiahan. Undang-Undang Pendidikan tahun 1872 menyatakan bahwa pendidikan bukan lagi monopoli kelas atas atau hanya untuk kaum laki-laki. Targetnya adalah tidak ada lagi tunaksara di Jepang. Hingga di akhir periode Meiji, sekitar 80% orang Jepang sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, Jepang mengirim misi ke luar negeri yang dinamakan Misi Iwakura. Sejumlah besar pemimpin Meiji melakukan tur ke Eropa dan Amerika selama 18 bulan dari 1871 sampai 1873. Perjalanan ini mengubah pikiran dan prioritas kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah perubahan format pendidikan menjadi lebih terdesentralisasi. Modernisasi Jepang bukan tanpa kendala, baik ekonomi, politik, maupun budaya. Secara ekonomi, mereka menghadapi kendala pembiayaan, sehingga target pendidikan universal tidak benar-benar dapat tercapai. Kendala politik relatif dapat diatasi dengan dukungan dari para bekas samurai yang tercerahkan serta kuatnya posisi kaisar sebagai simbol persatuan nasional. Sementara, kendala budaya lebih berat karena gagasan liberalisme barat membentur tradisi timur yang sama sekali berbeda. Apalagi saat itu 80% populasi Jepang adalah petani yang masih terikat dengan pola pikir feodal. Seringkali mereka menyikapi program wajib belajar dengan perasaan curiga dan permusuhan. Restorasi Meiji berakhir dengan wafatnya sang kaisar pada tahun 1912. Hanya 7 tahun setelah itu, Jepang telah diakui sebagai bagian dari 5 besar dunia bersama Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Italia. Sampai saat ini, kita melihat produk Jepang mampu mengungguli Barat, seperti industri jam tangan yang mengalahkan Swiss, sepeda motor mengalahkan Inggris, serta mobil dan alat musik yang mengalahkan Amerika maupun Eropa.